Shalom Sobat Kudus Tuhan, bertemu kembali dengan saya Kersaugo di channel ini. Bagaimana kabar kita semuanya? Semoga saudara-saudara sekalian yang sedang menyaksikan video ini tetap sehat-sehat saja ya. Amin. Ya teman-teman yang dikasih Tuhan, di kesempatan ini saya akan mengajak kita menyaksikan cuplikan video. Yang pertama dari Ustadz Nababan yang berceramah dan memberitahukan kepada umatnya supaya umatnya juga memberitakan kebenaran menurut Al-Quran mereka dan mengajak orang-orang Kristen supaya tidak menyembah Yesus Kristus. Dan sesudah itu kita akan mendengarkan juga satu cuplikan video di mana ada murtadin, baik laki-laki dan juga perempuan, seorang polwan yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, sebelum kita mendengarkan cuplikan dari polwan tersebut, kita akan mendengarkan video dari Ustadz Nababan. Mari kita dengarkan cuplikan videonya. Jadi ahli kitab itu sudah kafir karena mereka menyimpang dari kebenaran. Maka Quran menyuruh kita membujuk mereka supaya kembali. Qul ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, wahai orang Yahudi Nasrani, ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Marilah kamu semua kembali kepada satu kalimat, kalimat tauhid yang sejak dahulu kala tidak ada perbedaan kami dan kamu. Karena nabi-nabi kamu juga dulu mengajarkan ketauhidan itu. Sekarang kami ajak kamu kembali ke jalan yang benar ini. Allah na'budu illallah, jangan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Wa la nusyrika bihi syai'a, jangan mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Berhentilah kalian menyembah Yesus, berhentilah kalian menyembah Uzair, berhenti kalian. Wa la yattakhidha ba'duna ba'dun arbaban min dunillah, jangan menjadikan pendeta-pendeta sebagai Tuhan selain Allah. Fa in tawallau, kalau mereka berpaling dari seruanmu, apa sikap kamu muslim? Faqulu istadu bi anna muslimun, meskipun kalian menolak dakwah kami yang mengajak kamu supaya kembali ke jalan yang benar ini, tapi kamu tolak, kami tetap istiqomah di dalam beragama Islam. Pak, Bu, paham ayat ini tadi? Ada di Quran ayat khusus yang memberitakan kita supaya mendakwahi orang Yahudi dan Nasrani. Kira-kira ilmu apa yang Bapak Ibu pakai kalau dakwah kepada mereka? Ilmu yang bagus itu ini. Baca surat Ibrahim ayat 4. Kata Allah apa? Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaum. Tidaklah kami mengutus seorang rasul pun berdakwah kecuali setiap rasul-rasul itu berdakwah menggunakan bahasa kaumnya. Menggunakan bahasa kaumnya. Jadi kalau Bapak mau dakwah sama orang Batak, pakailah bahasa Batak. Dakwah kepada orang Ambon, gunakan bahasa Ambon. Dakwah kepada orang Manado, pakai bahasa Manado, supaya dakwah itu nyambung. Betul? Oke teman-teman yang dikasih Tuhan, demikianlah cuplikan pertama dari video Ustadz Nababan. Dan teman-teman, apa yang disampaikan oleh Ustadz Nababan ini sangat mudah sekali dibantah. Alkitab kita itu diterjemahkan dengan berbagai bahasa. Untuk apa? Supaya semua suku dan bangsa dan bahasa mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah itulah sebabnya Alkitab itu diterjemahkan ke dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh orang-orang atau setiap manusia di muka bumi ini. Dan apakah kita perlu mengikuti apa yang disampaikan oleh Ustadz Nababan mengatakan jangan lagi orang Kristen menyembah Yesus Kristus? Saya mau ajak kita untuk membaca satu ayat Alkitab saja. Di dalam Matius pasal 2 ayat 11 berkata demikian, maka masuklah mereka. Maksudnya di sini adalah orang-orang Majus yang pergi melihat Yesus Kristus oleh karena ada tanda bintang. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia, menyembah Yesus ya. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Jadi waktu Yesus lahir pertama ketika ada tanda bintang yang dilihat dan disaksikan oleh orang-orang Majus, maka mereka pada waktu itu sudah menyembah Yesus Kristus. Jadi orang yang tidak mengenal Tuhan saja menyembah Yesus Kristus, apalagi kita yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, kita harus menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Kristus yang kita sembah adalah Allah yang benar. Kita akan mendengarkan satu cuplikan video di mana ada dua orang murtadin yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita dengarkan cuplikan videonya. Saya Rifren Muhammad Paulus Nur Rahman Tambunan. Saat ini sudah berada di kota Dumai. Ini anak rohani saya. Ini nduk kami terkasih, ya kan, Bribka Ika Wulandari, ya kan.
Ya kan? Beliau anggota dari Polres Dumai. Ya, sama dengan saya latar belakangnya. Dipilih oleh Tuhan dan dikasih oleh Tuhan. Menerima anugerah keselamatan dan hari ini menyaksikan Tuhan. Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan juru selamat. Bersama tulang Licento, kami sedang menikmati sarapan pagi, Indomie goreng, jamur, sarden, dan nasi putih. Karena sebentar kami akan meluncur ke Batam, meneruskan perjalanan kami. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, kami dengan latar belakang yang bukan orang percaya dan diubahkan menjadi percaya, itu karena anugerah. Kami tidak pernah pingin jadi orang Kristen, sekali lagi. Tapi di saat dia, Yesus Kristus Tuhan, Hadda Suratul Mustaqim, Isa Al-Masih anak Maryam itu datang dalam hidup kami berusaha menolak. Berapa kali Dok menolak, Dok? Berapa tahun? Berapa tahun? 7 tahun terus bersembunyi. 7 tahun terus bersembunyi. Bersembunyi dengan identitas Kristusnya. 7 tahun bersembunyi dengan identitas Kristus. 7 tahun bersembunyi untuk menyatakan imannya kepada dunia bahwa dia adalah sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai anak Tuhan. Tapi Tuhan ubahkan, ada keberanian. Saya mengenal dia itu April 2017. Pertama kali saya KKR di Kota Dumai. Dari situ kami menjadi keluarga terkasih. Ya, sampai sekarang. Mungkin orang di luar hidupnya, saya orang yang paling dekat. Bersama istri terkasih. Kamilah papi maminya saat ini yang sangat mengasihi dia. Dimanapun, kapanpun, dalam medan tempur apapun, kami ada. Dan hari ini dia terus menyaksikan Tuhan, menyaksikan Tuhan, menyaksikan Tuhan. Dan semuanya Tuhan tuntun, Tuhan ubahkan, dan semuanya ajaib. Dan segala sesuatu sedang menuju kesempurnaan di dalam kasih Tuhan. Karena firman Tuhan berkata dalam 1 Petrus 1 ayat 7, saya ingat, segala pencobaan, segala pergumulan itu tujuannya satu, memurnikan imanmu. Yes, benar. Untuk apa? Mendatangkan masa yang tepat agar engkau menerima pujian, kehormatan, dan kemuliaan di saat waktunya Tuhan dinyatakan, ya kan? Ya, kami sudah nyetir 12 jam non-stop. Kami balik-balik tidur. Tapi kami sempat 12 jam itu dari Medan menuju Dumai, kami sempat tidur di Wuling, ya kan? Mission car, ya kan? Bahkan kami sempat fellowship 2,5 jam di 50. Ya, bersama hamba-hamba Tuhan di sana, Pak Pendeta di sana, keren. Kita sedang menyiapkan revival dan pemuritan di 50 Kabupaten Batubara. Ini keren banget. Jadi ini saudaraku terkasih dalam Tuhan, jangan pernah lelah untuk menyatakan kasih Kristus. Kalau kami bisa diubahkan, yang dulu sangat membenci Kristus, apalagi Anda yang sudah lahir sebagai orang Kristen. Walaupun itu karena keturunan, ubah paradigmamu. Kristen adalah panggilan, bukan karena warisan. Salam kemenangan, terus berkati. Shalom, salam satu tubuh Kristus. Oke, teman-teman yang dikasih Tuhan, demikianlah cuplikan video yang kita sudah dengarkan ini. Saya harap kiranya video yang sudah kita dengarkan bersama-sama boleh memberikan edukasi kepada kita dan juga membuat iman kita semakin bertumbuh, kita semakin setia mengasihi Tuhan Yesus Kristus yang telah mengasihi kita. Yesus adalah Tuhan, hanya di dalam Dialah kita semua yang percaya kepadanya dapat memperoleh hidup yang kekal. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.